Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Rehan, NIM 2018 0510 193. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem perpolitikan di Taiwan dan perkembangan perekonomian Taiwan. Taiwan adalah sebuah pulau yang sedang bersatu disengketakan. Taiwan menjadi sebuah negara yang tidak memiliki kedaulatan internasional karena kurangnya dukungan diplomatik dan pengakuan dari internasional. Saat ini Taiwan bergantung pada sistem diplomatik Republik Tiongkok dalam kancah internasional, seperti halnya 24 negara kecil lainnya di sekitar Republik Tiongkok yang tidak memiliki pengaruh besar dalam perpolitikan internasional. Di dalam negaranya, Taiwan menerapkan sistem demokrasi dan pemerintahnya, dan juga sistem semi presidensial. Sistem politik yang ada di Taiwan dipengaruhi oleh konteks sejarah yang ada di Taiwan itu sendiri, di mana sekarang sistem politik di Taiwan dipengaruhi oleh budaya politik imigran dari wilayah dataran Cina, kolonialisme Barat, sistem birokrasi Cina, dan feodalisme Jepang. Pada masa itu, budaya politik di daratan Cina itu sendiri dapat dikategorikan memiliki julukan masyarakat yang apatis. Namun, dalam perkembangannya, banyak reformasi yang dilakukan oleh pemerintah Taiwan untuk meningkatkan budaya partisipasi politik masyarakatnya agar dapat menyampaikan aspirasinya lebih terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Dwi Septiningsih, NIM 2018 Perbedaan budaya ternyata bisa menimbulkan sebuah konflik, seperti adanya Cina dan Taiwan. Cendekiawan mengutip perkembangan terbaru antara Cina dan Taiwan, menilai efek dari perdagangan bilateral yang lebih dekat dan prospek integrasi politik melalui pendekatan budaya. Chow pun mengamati bahwa pertukaran ekonomi antara Taiwan dan Cina daratan meningkat drastis dalam 2 dekade terakhir. Mengutip Samuel Huntington, bahwasanya dicurigai jika adanya persamaan budaya benar-benar akan membuat sebuah kekuatan yang mendorong untuk integrasi yang lebih lanjut. Dan dia berpendapat bahwa meskipun kolaborasi ekonomi dan pertukaran yang lebih sering, nyatanya kedua belah pihak memiliki perbedaan mendasar tentang budaya politik yang benar-benar dapat memisahkan kedua populasi tersebut. Samuel Huntington pun menyimpulkan bahwa perbedaan identitas dan pola pikir kemungkinan tidak akan memberikan solusi integrasi politik yang dapat diterima oleh warga Taiwan. Dengan kata lain, publik di Taiwan masih khawatir tentang integrasi politik meskipun lebih membutuhkan ekonomi dan keuntungan perdagangan. Skeptisisme semacam ini adalah kumpulan sentimen individu terhadap Tiongkok. Sejarah Taiwan mulai dicatat pada pertengahan abad ke-17, yaitu pada saat Taiwan dijajah oleh Belanda. Pulau yang lebih dikenal sebagai Pulau Formosa ini menjadi salah satu pulau tempat pangkalan militer Belanda. Akan tetapi, penjajahan Belanda tidaklah bertahan lama. Setelah seorang loyalis dinasti bernama Cheng Kung membebaskan Taiwan dan mendirikan kerajaan Tung Ning dalam tahun 1662 sampai 1683 yang beribu kota di Tainan. Selanjutnya, Taiwan kembali menjadi rebutan. Dinasti Qing atau biasa disebut sebagai dinasti Maurya berusaha untuk menjadikan Taiwan sebagai bagiannya. Serangan dinasti Qing yang berasal dari daratan Tiongkok di bawah pimpinan Laksamana Silla terus-menerus dijalankan sampai akhirnya dinasti Qing berhasil merebut Taiwan dari kerajaan Tongning dan menguasainya hingga Jepang menyerang pada tahun 1895. Taiwan terus berada di bawah protektorat Jepang hingga Perang Dunia Kedua berakhir. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, Taiwan kemudian dikembalikan kepada pemerintah Republik Cina. Pimpinan Dr. Sun Yat-sen yang juga merupakan ketua Partai Kuomintang merupakan pendiri Republik Cina di Nanjing. Akan tetapi,
Posisi Taiwan kembali berubah ketika terjadi perang saudara di Cina daratan antara Partai Nasionalis Kuomintang dan Partai Komunis. Perang yang berakhir di tahun 1949 ini dimenangkan oleh kubu komunis yang kemudian membuat Chiang Kai-shek kemudian mendirikan pemerintahan yang tetap diberi nama Republik Cina. Chiang Kai-shek mendirikan pemerintahan ini dengan tujuan untuk tetap mempertahankan filosofis nasionalis dan berusaha membangun kekuatan untuk pada akhirnya kembali merebut Cina daratan. Seperti diketahui tahun 1949, Mao Zedong memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat Cina menggantikan Republik Cina yang diproklamasikan tahun 1912 dan menyatakan Taiwan sebagai provinsi di dalam RRC. Chiang Kai-shek yang mundur ke Taiwan tidak mengakui klaim itu. Masing-masing pihak mengklaim seluruh Cina sebagai wilayahnya. Kedua negara terpecah pada tahun 1949 karena perang saudara. Setelah Partai Komunis Cina atau CCP di bawah Mao Zedong mengambil alih negara berpenduduk terbesar di dunia itu dan mengubah sistem monarki menjadi republik. Chiang Kai-shek dengan para pengikutnya di Partai Komunista aliran nasionalis hengkang ke Taiwan. Sejak itu Taiwan tidak diakui mewakili Cina di Dewan Keamanan PBB hingga tahun 1970. Posisi Taiwan di dunia internasional masih kuat, apalagi tren global yang dikomandani oleh Amerika Serikat amat anti-komunis. Namun, menyusul kunjungan Presiden Nixon ke Beijing pada tahun 1971, Amerika Serikat mengalihkan pengakuan diplomatiknya dari Taipei ke Beijing sehingga posisi RRC yang komunis itu menguat, sedangkan pengaruh Taiwan di dunia terus menyusut. Terima kasih. Demokratisasi di Taiwan tidak dapat dipungkiri jika Taiwan adalah suatu negara yang paling demokratis di Asia dewasa ini. Demokratisasi di Taiwan adalah perjuangan panjang yang menemui banyak pula tantangan dan hambatan besar saat masa pemerintahan nasionalis Kuomintang yang otoriter. Namun, setelah hal itu, demokrasi Taiwan berjalan dengan baik karena Taiwan memiliki syarat-syarat yang diperlukan untuk mendukung adanya usaha demokratisasi, di antaranya tingkat sosial, pendidikan, dan kesejahteraan yang relatif tinggi, kondisi ekonomi yang baik, dan juga adanya kesungguhan hati nurani pemerintah saat itu untuk menjalankan reformasi politik. Pemilihan umum yang merupakan perwujudan dari sistem demokrasi dalam perpolitikan adalah hal yang lumrah bagi Taiwan, di mana hampir setiap 2 tahun sekali adanya pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif pusat ataupun daerah, wali kota, dan kepala daerah, serta pemilihan lurah atau yang biasa kita sebut dengan lizang di dalam negara Taiwan, yang merupakan unit pemerintahan kecil yang dilakukan serentak secara nasional. Dan pemilihan yang paling menyedot perhatian adalah presiden dan wakil presiden yang diadakan 4 tahun sekali dengan meninggalkan kontroversi yang tak ada habisnya bagi partai pemerintahan atau yang bisa kita sebut dengan Democratic Progressive Party atau DPP, yang kerap disebut sebagai Pan Green, dan koalisi oposisi antaranya Kuomintang atau KMT dan People First Party atau PFP yang dikenal dengan sebutan Pan Blue. Taiwan yang sekarang bukanlah lagi Republic of China dulu sewaktu Kuomintang berkuasa. Taiwan yang sekarang bukanlah Republic of China dulu sewaktu Kuomintang berkuasa secara otoriter. Taiwan dulu jelas mewakili pihak nasionalis yang bersiteru dengan pihak komunis yang berkuasa di Tiongkok daratan. Namun, seiring dengan demokrasi yang merupakan perjuangan pihak oposisi,
Pada masa itu disebut non-partisan karena hanya ada satu partai, yang akhirnya memaksa pihak yang berkuasa untuk melakukan reformasi politik, mempercepat demokratisasi. Proses ini melahirkan kekuatan lain berkembang dan semakin besar dalam perpolitikan Taiwan. Kekuatan yang lain itu ialah pihak nasionalis Taiwan atau Pan-Green yang memiliki platform lain daripada KMT atau yang bisa kita sebut Kuomintang. Nasionalis di Taiwan ini adalah pro kemerdekaan Taiwan, di mana mereka menganggap KMT adalah pemerintahan luar Taiwan. Nasionalis Taiwan ini adalah pro kemerdekaan Taiwan, di mana mereka menganggap KMT adalah pemerintahan luar Taiwan yang bisa disamakan dengan penjajah. Ini bisa dimaklumi karena pada tahun 90-an yang mendominasi pemerintahan baik legislatif, eksekutif, atau yudikatif adalah partisipan KMT yang berasal dari Tiongkok daratan yang kalah dalam perang saudara dengan komunis. Sehingga mundur ke Taiwan pada tahun 1949, tumbuhnya kekuatan pro kemerdekaan ini ditandai dengan kemenangan Chen Shui-bian dari DPP atau Pan-Green yang mengambil alih kekuasaan dari KMT dalam pemilihan presiden tahun 2000. Kita sudah membahas sejarah konflik dari Cina dan Taiwan serta demokratisasi di Taiwan. Nah, bagaimana Taiwan mengimplementasikan demokrasi tersebut di negaranya? Yang pertama yaitu dari Presiden Chen Shui-bian begitu menekankan identitas Taiwan yang terpisah dari Tiongkok daratan. Ia menjabat dengan 2 kali periode dari tahun 2000 hingga 2008. Pada masa pemerintahannya, ia sangat berambisi untuk memerdekakan Taiwan dari Tiongkok. Jika Taiwan tidak mendapat pengakuan simbolik, setidaknya martabat dan identitas Taiwan diakui sebagai entitas politik yang terpisah dari Tiongkok. Upaya yang dilakukan yaitu mengunjungi negara-negara yang tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok, serta bersikeras menunjukkan Taiwan adalah negara yang berdaulat. Lalu ada setelah kepemimpinan Chen Shui-bian, di pertengahan 2008 kemenangan pemilihan umum diraih oleh Ma Ying-jeou, di mana ia berasal dari KMT yaitu Pan Blue atau Kuomintang, sehingga ia kembali memperbaiki hubungannya dengan Tiongkok yang buruk sebelumnya. Namun hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat dan para pelaku politik karena Ma mendukung adanya konsensus 1992 di mana Taiwan dan Tiongkok sepakat jika hanya ada One China Policy. Kemudian, Presiden Ma juga membentuk prinsip Three No Policy, yaitu No Unifikasi, No Independent, and No Use Force, di mana hal ini adalah kebijakan utama untuk memperbaiki hubungan antara Taiwan dengan Tiongkok. No unifikasi ialah tidak ada penyatuan antara Tiongkok dan Taiwan. Lalu ada no independent, ialah tidak mengejar kemerdekaan secara de jure karena Ma menganggap jika Taiwan sudah merdeka sejak 1949 sebagai negara yang berdaulat, dan no use force artinya tidak ada penggunaan senjata atau kekuatan di kedua sisi Selat Taiwan. Kebijakan ini dianggap sebagai kebijakan paling menguntungkan untuk memperbaiki hubungan Tiongkok dan Taiwan yang sebelumnya tidak baik. Kemudian pada pertengahan 2016 ada Presiden Tsai Ing-wen terpilih sebagai Presiden Taiwan hingga saat ini, di mana ia seorang yang anti-China dan berasal dari DPP. Saat kepemimpinannya, hubungan Cina dan Taiwan kembali tidak rukun, serta meminta Cina untuk menghormati Taiwan atas kedaulatannya yang tidak dapat diganggu-gugat. Tsai juga menekankan jika Taiwan sudah merdeka, Taiwan juga memiliki demokrasi yang sukses serta perekonomian yang cukup maju saat ini. Dalam kemenangan kedua kalinya, pemilu semakin menekankan posisi Taiwan yang jelas menolak adanya one country, two system. Dan ia juga menyatakan jika masyarakat Taiwan memiliki hak untuk menentukan nasib mereka dan memilih sistem pemerintahan yang demokratis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembangunan ekonomi Taiwan. Keberhasilan yang diraih oleh Taiwan merupakan hasil dari proses yang panjang. Untuk mencapainya, dengan segala dilema dan tantangan, Taiwan telah membangun dan bangkit dari sebuah keterpurukan ketika harus berjuang melawan Cina daratan demi pengakuan dunia atas keberadaannya. Tentunya semua proses yang telah dilalui Taiwan tidaklah sedikit dan merupakan proses yang sangat kompleks. Seluruh tahapan proses tersebut dapat terangkum seperti beberapa aspek. Yang pertama adalah sejarah Taiwan dari perspektif pembangunan ekonomi politik internasional pada 1622. Taiwan mulai diduduki oleh kekuasaan pengaruh penjajahan segala kolonialisme bangsa barat, yaitu Belanda sebagai daerah kekuasaan yang mengontrol lalu lintas, pelayaran, serta perdagangan di Taiwan. Yang kedua, pada tahun 1644, dinasti Ming di Cina daratan diinvasi oleh dinasti Manchus. Saat itu terjadilah 21 perpindahan besar-besaran penduduk Cina dari provinsi Fujian dan Guangdong yang berdampak pada terjadinya pemberontakan penduduk asli terhadap Belanda yang terjadi pada tahun 1640 dan 1652. Yang ketiga, pada perkembangannya, pada tahun 1844, Cina menandatangani persetujuan Wangxia dengan Amerika Serikat yang membuat beberapa kesepakatan, di antaranya Cina menjamin perlakuan sama kepada Amerika Serikat seperti yang diberikan kepada negara lain, termasuk untuk pembukaan dan 2 pelabuhan Kuling dan Tamsui di Taiwan. Bahkan sebaliknya mendapatkan status Most Favored Nation dari Amerika Serikat atas kemenangannya dengan Cina pada tahun 1895. Berdasarkan perjanjian Shimonoseki, maka Taiwan dan Pescadores diserahkan kepada Jepang. Semenjak itu, Jepang secara resmi menjadi negara sentral dan dimulailah proses di mana Taiwan sebagai negara pinggiran mengalami fase ketergantungan teknologi industri yang ditandai dengan dibukanya akses pasar dunia luar yang sebelumnya sangat tertutup. Lalu pembahasan yang berikutnya adalah tentang peran geografis terhadap pembangunan ekonomi Taiwan. Taiwan merupakan suatu wilayah kepulauan di kawasan negara sebelah Cina daratan. Secara langsung kepulauan tersebut berhubungan dengan Cina daratan, tetapi menjadi suatu wilayah yang terpisah. Taiwan menduduki wilayah tersebut dan memulai upaya pembangunan menyangkut bidang politik, ekonomi, pendidikan, dan sosial dengan berlandaskan pada demokrasi, cita-cita, serta kepentingan ekonomi dan kestabilisan bangsa. Taiwan berlokasi di kawasan barat pada Samudra Pasifik. Posisi geografis Taiwan yang lebih dekat ke wilayah negara Filipina dan Indonesia menjadikan salah satu pertimbangan dijadikannya Taiwan sebagai pemasok kebutuhan logistik dan industri militer Jepang. Yang kedua adalah membangun ekonomi perdesaan melalui pendidikan dan pertanian. Pendidikan memasuki tahap tinggal landas pada masyarakat Taiwan. Berkembang paradigma bahwa pekerja dan pelajar yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Taiwan dan sudah menjadi gaya hidup.
Dari kedua hal tersebut dapat kita lihat demokratisasi Taiwan dimulai pada akhir tahun 1980-an ketika keputusan pemerintah Kuomintang atau KMT mencabut darurat militer yang sudah ada sejak tahun 1949. Partai oposisi sebelumnya bernama Tang Wei atau sisi pihak KMT diizinkan mendaftar dan mengajukan kandidat untuk maju dalam pemilihan. Pemilihan langsung dan penuh kemudian diperkenalkan ke semua tingkatan pemerintah, baik dewan lokal, wali kota, dan legislatif Yuan. Pada tahun 1996, hak pilih universal kembali diperluas ke pemilihan presiden. Kemudian, pada tahun 2000, oposisi lama DPP, Chen Shui-bian, terpilih dalam pemilihan presiden dan untuk pertama kalinya mewujudkan transisi kekuasaan secara damai dan demokratis. Taiwan semenjak itu dianggap sebagai demokrasi penuh dengan kedua belah pihak bergantian kontrol kantor kepresidenan dan legislatif. Lalu, dari segi pembangunan ekonomi, terobosan besar terjadi pada awal 2000-an di bawah Presiden Chen Shui-bian dari DPP. Meskipun memiliki agenda pro kemerdekaan partainya, berangkat dari kebijakan hati-hati mantan KMT, administrasi baru mengangkat pembatasan dalam investasi di Tiongkok daratan dan mengimplementasikan serangkaian reformasi memungkinkan pengembangan hubungan ekonomi yang lebih dekat dengan daratan. Dalam beberapa tahun, investasi melonjak dalam jumlah volume dan dolar beberapa lipatan. Data resmi menunjukkan proyek Taiwan naik dari sekitar 200 juta dolar pada per tahun 1991 mendekati 2 miliar dolar pada tahun 2002. Selama masa pemerintahan Chen, Tiongkok menjadi salah satu pasar utama investasi untuk industrialis Taiwan. Kemudian, pada 2008, KMT kembali berkuasa dalam kepemimpinan Ma Ying-jeou dan tak lama kemudian diresmikan Three Direct Links. Three Direct Links ini yang mengatur panggung untuk ekonomi lebih lanjut kerjasama dengan daratan Tiongkok. Diawali dengan mulainya kembali penerbangan langsung melintasi selat setelah sekian lama tidak langsung melalui Hong Kong sebelumnya. Pada tahun 2010, kedua belah pihak menandatangani perjanjian kerangka kerjasama ekonomi atau ECFA, kemudian mulai menghapus tarif untuk memungkinkan perdagangan barang yang lebih bebas. Dampak langsung terutama di perdagangan yang meningkat serta pariwisata yang berkembang. Selama pemerintahan Ma dari tahun 2008 hingga 2016, angkanya tumbuh lebih dari 2 kali lipat terhitung 27% dan 20% untuk seluruh volume ekspor dan impor. Ekonomi tahunan Taiwan juga tumbuh selama periode ini rata-rata sekitar 3%. Dalam hal pariwisata, jumlah pengunjung daratan ke Taiwan meningkat 10 kali lipat dari 329.204 pada 2008 menjadi 4 juta pada tahun 2015. Di tahun 2018, saat kepemimpinan Tsai Ing-wen, Taiwan tercatat sebagai salah satu investor terbesar di Cina dengan total investasi 180 juta dolar, dan Cina sendiri adalah negara tujuan ekspor terbesar setelah Amerika Serikat dan Hong Kong dengan nilai perdagangan tercatat sebesar 138,4 juta dolar. Taiwan juga melakukan diverifikasi perdagangan ke beberapa negara termasuk peningkatan volume ekspor ke Amerika serta mengembangkan jalur perdagangan dengan negara-negara ASEAN.